Jadi di film ini Robert Langdon memecahkan teka-teki untuk menyelamatkan human race. Hari ini gue bakal ngasih review buat menyelamatkan lo semua dari buang-buang waktu dan uang lo. So today I'm gonna give you a review of Inferno, dan buat lo yang penasaran, just stick around because this is Adis Reviews. Oke, jadi Inferno adalah film adaptasi dari novel Dan Brown dengan judul sama, dan ini adalah film ketiga yang menampilkan karakter Robert Langdon, seorang profesor dari Harvard yang merupakan seorang pakar di bidang simbologi dan religious iconology. Film ini lagi-lagi disutradarain oleh Ron Howard dan dibintangi oleh Tom Hanks sebagai Robert Langdon, Felicity Jones, Irfan Khan, Omar Sy, dan beberapa supporting cast yang gue lupa namanya siapa aja. Film ini mengikuti petualangan Robert Langdon dan Sienna, seorang suster yang ditemui di Florence, Italy, di mana mereka mencari sebuah virus yang mengancam nyawa manusia sambil memecahkan teka-teki yang berhubungan dengan Dante's Inferno. On paper, sebenarnya dua film sebelum Inferno, yaitu Da Vinci Code dan Angels and Demons, gak dapat critical reception yang cukup hangat dari publik, walaupun mereka adalah film yang financially successful. Tapi gue personally merasa film-film itu sangat enjoyable, karena suspense yang diciptakan oleh film ini sepanjang filmnya berjalan. Personally, I was always curious on how a certain riddle is about to be solved and how it will link to another. Walaupun menurut gue beberapa riddle yang disajikan di dua film itu emang gak masuk akal sama sekali. But the flow of curiosity in me is always the factor that keeps me going to watch the film until the end. Masalahnya gue nggak merasakan hal ini di Inferno, dan gue nggak tahu kenapa Ron Howard ngasih direction yang sepertinya kurang greget di film ini. Menurut gue dia adalah sutradara dengan track record yang cukup bagus. Dia udah nyutradarain film-film seperti The Space Adventure Apollo 13, The Formula One themed biopic berjudul Rush yang gue suka banget, dan juga tahun ini pun dia menyutradari sebuah film dokumenter The Beatles yang walaupun gue belum nonton, gue lihat bahwa film ini mendapatkan good reception dari kritik dan juga audience. Tapi film ini gue akuin adalah film yang sangat ngebosenin. Terlalu banyak subplots yang ngeganggu flow main plotnya. Banyak karakter yang menurut gue gak perlu ada di sana, dan beberapa karakter penting pun menurut gue nggak memberikan performance yang bagus. Bahkan ada saat-saat dimana dialog mereka terdengar sangat cheesy. Ada satu saat dimana Robert Langdon itu dalam kondisi dimana dia lagi lupa ingatan dan dia minta kopi ke si Sienna, yaitu sidekicknya dia di sini. Menurut gue scene itu lumayan aneh dan gak masuk akal, karena ya kira-kira percakapannya tuh kayak gini. Apa namanya? Gue butuh itu dong. Apa namanya? Minuman yang hitam, yang pahit, yang bikin melek. Apa tuh namanya? Maksud lo kopi? Anjing, sampah banget gue. Kemudian kayak beberapa menit kemudian dia nyalain laptopnya Sienna dan dia ngebuka Gmailnya, yang dimana dia ingat banget passwordnya itu apa. Maksudnya kayak seriously man, lu lupa kopi itu apa tapi lu bisa ingat Gmail password lu apa. Itu kayak, dan gue bukan orang yang udah baca Inferno secara detail. Gue cuma orang yang udah ngebaca plot summary-nya secara sekilas. Dalam satu poin sebelum film ini selesai, film ini memberikan sebuah plot twist yang bikin alur cerita dari poin itu ke akhir sangat beda dengan apa yang terjadi di bukunya. But in my opinion, the way they executed that plot twist until the end of the movie is a total bore. Pas gue nonton tuh gue cuma bisa kayak, hah? Oke, jadi gitu doang. So overall, I just gotta say that this movie is one of those movies that Ron Howard doesn't give a shit about. It's a very very underdeveloped movie yang seakan-akan ini dibuat oleh Sony untuk retain rights-nya adaptasi novel dari Dan Brown. And of course, this movie is gonna make a lot of money. Tapi di luar dari alur cerita dan direction, gue ngerasa juga film ini suffer dari karakter yang film ini punya. Contohnya Robert Langdon. Robert Langdon menurut gue di film ini hanya terlihat sebagai seorang yang apa ya, dia kayak orang bingung, and he doesn't seem to be as interested nor as intelligent as he was in previous films. And he kept having these visions, which in my opinion just feels out of place.
Dan menurut gue agak unnecessary kalau misalnya dia punya vision-vision itu. Dan selain itu, vision itu juga menurut gue agak gak masuk akal kenapa dia bisa mendapatkan vision-vision itu. Kalau misalnya lo ngeliat film-film sebelumnya, kalau misalnya ada seorang karakter mendapatkan sebuah vision, itu biasanya dipengaruhi oleh sesuatu yang physically terjadi sama dia di masa lalu atau sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Dan biasanya kalau misalnya hal itu datang dari masa depan, biasanya ada supernatural thing yang mempengaruhi pikiran dia. Tapi the vision yang didapat oleh Robert Langdon di film ini, basicnya itu nggak jelas, and it left me questioning like, why did he get these visions again? Where did he get it? What's the basis of it? And what's the use of it? Tapi masalah terbesar yang gue punya dari film ini sebenarnya adalah dari karakter si Sienna yang diperankan oleh Felicity Jones. Sekali lagi, gue bukan orang yang udah baca Inferno secara detail dan gue nggak tahu gimana karakter ini dideskripsikan di buku tersebut. Tapi menurut gue di film ini karakternya sangat-sangat predictable. When we were introduced to this character in this movie, she described herself as a symbology enthusiast. Jadi gue ngerasa kalau misalnya dia adalah sebuah aset yang bisa digunakan oleh Robert Langdon untuk memecahkan misteri-misterinya. In some ways, she does make a really good asset. But the way this character is written and being embodied by Felicity Jones made her look as if she already knew what's gonna happen, which kinda spoiled the whole movie for me. Maksudnya kalau misalnya gue belum baca plot summary buku ini pun, gue bakal tahu gitu, kayak 15 menit pertama kalau misalnya apa yang akan terjadi di akhir, ya itu pasti akan terjadi gitu loh. Oh aduh, gue sampai bingung gue ngomongin hal bagus apa tentang film ini. Oh, ada satu. Irfan Khan menurut gua adalah satu-satunya aktor di film ini yang kelihatan paling have lots of fun. Dia berperan sebagai Harry Sims, yaitu kepala dari konsorsium, sebuah private agency yang memiliki agenda yang sebenarnya agak ambigu di dalam film ini. Menurut gua dia efektif sebagai comic relief. Most of his moments on screen are really enjoyable to watch. Tapi ya screen time dia juga kurang di film ini. Jadi guys, maaf banget kalau emang lu udah nonton film ini dan lu suka. Menurut gue ini adalah film yang dibuat ala kadarnya dan perlu banyak improvement. Jadi gue bakal ngasih skor untuk Inferno 4 dari 10. Dan buat lo yang belum nonton, gue saranin mending nunggu film ini keluar di HBO. Ya paling 1 tahun lagi bakal keluar, jadi ya don't worry, it's worth the wait. So that was my take on Inferno. What are your thoughts in the movie? Don't hesitate to share it on the comment section below. Dan kalau lo ingin ngeliat lebih banyak lagi video kayak gini dari gue, jangan lupa untuk ngeklik juga subscribe button di bawah. Dan gue juga pengen ngucapin terima kasih buat teman gue, Chris, yang udah bolehin gue make sedikit part dari lagunya untuk intro dan outro video ini. I'm gonna leave a link below where you guys can hear what he has to offer in terms of his music. So that's it for today's video. I really hope that you guys enjoyed watching this, and hopefully I'll see you guys soon in the next